Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita akan lanjutkan ngaji kita tentang kitab Hikam yang disusun oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan kita sampai ke hikmah ke-32 yang mudah-mudahan bisa membuat kita makin mendapatkan potensi kebaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Imam Athaillah As-Sakandari menulis, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafs wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Pangkal segala maksiat, kelalaian dan pengendalian syahwat adalah mengumbar nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Dan pangkal dari segala kepatuhan, ketaatan, kebaikan adalah mengendalikan nafsu. Adamur ridho, tidak memiliki ridho, mengekang hawa nafsu. Ini yang diungkapkan oleh beliau, dan saya mohon maaf nih lupa nggak memuat. Beliau juga memuat Quran surat Asy-Syams ayat ke-7, 8, 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah menegaskan fa'alhamaha fujuraha, maka aku ilhamkan, aku anugerahkan kepada setiap fa'alhamaha wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, maka kuilhamkan kepada setiap jiwa itu fujuraha, potensi untuk berbuat keburukan, wa taqwaha, potensi berbuat kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung yang bisa mensucikan, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dalam penjelasan ayat tadi, jamaah subuh yang Allah muliakan, kita diberikan informasi bahwa setiap kita diberikan dua potensi melekat, inherent, sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kita, yaitu potensi berbuat buruk sekaligus juga potensi berbuat kebaikan. Karena itu tidak ada satupun yang steril dari potensi berbuat buruk, termasuk para nabi. Termasuk para nabi. Bapak-bapak pernah mendengarlah kisah Nabi Daud alaihissalam yang ditegur dengan sangat keras karena tidak berhenti menambah jumlah istri. Nabi ini bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa seperti kita, sangat-sangat wajar kalau kemudian melakukan kekeliruan dan merasa tidak ditegur oleh Tuhan. Kita juga bisa membaca, mendengar kisah Nabiullah Musa alaihissalam yang dengan emosional memukul seseorang sampai meninggal dunia. Kita juga mendengar kisah Nabi Musa yang tidak sabaran ketika mendampingi Nabiullah Khidir alaihissalam. Bahkan dalam penjelasan hadis Nabi SAW, Muhammad kecil pernah
punya janji dengan kawan-kawan di masa remajanya untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak apa-apa bagi orang kebanyakan. Tapi bagi seorang manusia pilihan seperti Nabi Muhammad SAW itu tidak pantas. Sehingga beliau menyebutkan, aku pernah janjian untuk melakukan aktivitas kebanyakan dan kemudian janjiannya nunggu di satu tempat sampai kemudian Allah menjadikanku tertidur di tempat itu dan tidak sempat melakukan. Jadi Allah memilih Nabi SAW untuk sejak kecil steril dari perilaku keburukan. Karena itu ada ungkapan, terutama ungkapan ini populer di kalangan ulama tasawuf. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik orang-orang biasa, kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, kemudian kurban, umroh, haji. Itu perbuatan baik yang dilakukan orang-orang biasa seperti kita. Sayyatul muqarrabin, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, kalau cuma perbuatan itu keburukan. Kalau cuma melakukan itu bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu adalah keburukan. Salat tahajud itu kan istimewa bagi kita. Kalau bisa bangun salat tahajud itu kan luar biasa. Level kita bisa naik bertingkat-tingkat. Tapi bagi orang-orang besar seperti pernah direkam Al-Ghazali dalam penjelasan beliau di Ihya Ulumuddin, kalau tidak tahajud itu sangat memalukan. Jadi tahajud ketinggalan dalam satu malam saja itu bisa sangat memalukan. Terlambat tahajud dan lain sebagainya. Kita balik lagi ke sini. Jadi potensi yang dimiliki oleh kita, bapak-bapak, bukan cuma potensi kebaikan, tapi ada potensi keburukan. Karena itu kita sering bertemu dengan kisah-kisah real, ini bukan sekedar cerita, yang terjadi pada orang-orang besar yang kemudian terpuruk karena kemampuan yang sangat rendah dalam mengendalikan syahwat, mengendalikan nafsu, ar-ridho anin nafs. Dalam literatur klasik itu ada kisah Syekh Barsiso, seorang ulama besar yang kemudian melakukan keburukan setelah 60 tahun melakukan aktivitas kebaikan tanpa henti. Dengan reputasi yang demikian luar biasa, Syekh Barsiso akhirnya kemudian terpedaya karena melakukan keburukan. Demikian juga orang-orang yang melakukan kebaikan naik levelnya bertingkat-tingkat. Sehingga kata Athaillah, pangkal pokok dari segala kemaksiatan dan berbagai hal buruk lainnya adalah memperturutkan nafsu. Sementara pangkal dari segala ketaatan dan segala kebaikan lainnya adalah pengendalian nafsu. Jamaah subuh yang Allah muliakan, secara umum ada 3 jenis nafsu yang akan selalu akrab dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Yang pertama, di Al-Quran dimuat tentang nafsu amarah. Saya mengutip nafsu mutmainnah dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang sudah itmi'nan, sudah tenang. Saya pernah belajar perbandingan madhab, bukan cuma madhab 4, madhab 4, tapi saya pernah ngaji di pesantren miliknya Pak Muhtar Adam di atas itu. Sekarang berganti namanya menjadi Muhtariyah, dulu namanya Babus Salam. Dan ngajinya khusus karena programnya takhasus. Salah satu yang sempat dipelajari di sana adalah madzhabul khamsah, mazhab yang 5. Jadi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan yang kelimanya ini nggak akrab dengan kita semua. Disebutnya kalau dalam aspek mazhab itu namanya mazhab zahiri, mazhab kita
mengenangnya dengan Ja'fari, bukan Zahiri, madhab Ja'fari. Dari mana madhab Ja'fari itu? Dari Ja'far As-Sadiq, cicit dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Sekarang lebih dikenal dengan mazhab Syiah. Kenapa saya sampaikan itu? Salah satu yang sama ketika menjelaskan rukun sholat, kelima mazhab itu ketemu dengan tumak-ninah. Sholat itu rukunnya tumak-ninah. Tumak-ninah itu nyaman. Karena itu lewat ngaji kita nih, saya berani menyampaikan bahwa salah secara fikih dari aspek rukun kalau orang salat terburu-buru, rurusuhan. Sekarang kan ada tarawih yang kilat, yang ekspres, ada tarawih yang super ekspres, 20 menit saja 20 rakaat bisa 3 menit. Itu secara rukun sudah salah. Saya berani menyampaikan ini, secara rukun salah sebagai. Kenapa? Karena ternyata 5 madhab itu sepakat dalam beberapa rukun, terutama ketika tumak-ninah. Sekarang balik lagi ke jiwa. Ada orang-orang yang sudah sampai pada satu kondisi jiwanya tenang. Mungkin ya dalam bahasa kita sudah selesai dengan dirinya. Tidak lagi dikejar-kejar orientasi materi, orientasi jabatan, orientasi harta. Dia lebih ingin mengaktualisasikan dirinya untuk kemaslahatan umat. Itu yang pertama, nafsul mutmainnah, kecenderungan jiwa yang sudah tenang. Yang kedua, dalam Al-Quran surat apa ini? Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Sesungguhnya aku bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersumpah dengan jiwa bin nafsil lawamah yang suka mencela. Nafsul lawamah. Ini ada pada kita. Dalam 2 perspektif. Perspektif pertama adalah orang baik yang mencela dirinya sendiri karena tidak optimal melakukan kebaikan. Seringkali itu muncul pada kita. Harusnya Ramadan teh tamat Quran minimal sekali. Harusnya Ramadan itu jadi memperbanyak sedekah. Harusnya Ramadan itu jadi memperbaiki silaturahim. Kita mencela diri kita sendiri karena tidak optimal melakukan kebaikan padahal kesempatannya ada. Perspektif kedua adalah orang-orang yang memang mencela orang-orang lain di sekitarnya sebagai bentuk keburukan yang sulit dia kendalikan. Dia memandang orang lain lebih buruk, lebih rendah, lebih kotor, lebih hina dibanding dirinya. Tiap hari, tiap bertemu dengan satu kejadian, yang muncul adalah celaan dan hinaan. Sekarang kan kita sedang dilanda penyakit ini, penyakit talawum namanya, lawamah. Semua kita caci maki. Presiden dicaci maki, menteri dicaci maki. Semua orang kecuali diri kita. Yang lain jelek semua. Semuanya buruk dan lain sebagainya. Dan ini level yang menunjukkan tingkat pengendalian diri kita, pengendalian jiwa kita. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kalau yang pertama perspektifnya bagus. Kita mencela diri sendiri karena tidak optimal melakukan aktivitas kebaikan. Kita kemudian mengevaluasi diri dan lain sebagainya dalam banyak hal. Banyak bapak-bapak yang misalkan ya bertengkar hebat suami istri. Setelah itu sebenarnya menyesal, tapi diulang lagi, menyesal lagi. Dia menyesali dirinya sendiri. Kenapa sih harus bertengkar misalkan? Kenapa harus teriak-teriak? Kenapa harus saling menyakiti dan lain sebagainya? Tapi besoknya diulang lagi. Sekali lagi ini adalah indikator kelemahan pengendalian diri. Dan yang ketiga, yang tadi saya sampaikan di awal,
Innan nafsa la amaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Nafs, sesungguhnya nafsu amarah bisu'i, dengan keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ini Quran surat Yusuf. Ini adalah ungkapan kalimat yang disampaikan oleh istri Al-Aziz, Perdana Menteri Mesir, ketika Nabiullah Yusuf menjadi anak angkatnya. Dan dia memaksa Yusuf, anak angkatnya, untuk melakukan keburukan karena tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Jadi Quran sudah menyebutkan satu peristiwa di mana ibu angkat bisa melakukan keburukan dengan anak angkatnya. Kalau sekarang ada istilah apa misalkan? Ipar itu maut. Anak angkat mungkin juga bisa jadi maut. Ibu angkat juga bisa jadi maut dan sebagainya. Ini ungkapan istri Al-Aziz ketika diinterview setelah ketahuan memaksa anak angkatnya yaitu Nabiullah Yusuf untuk melakukan perzinahan dengannya. Dari interview panjang itu keluarlah ungkapan ini. Innan nafsal ammarah bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu yang menguasaiku menyuruhku kepada kejahatan. Ammarah. Kita sudah mengenal itu dalam bahasa Indonesia, nafsu amarah. 3 jenis nafsu ini akrab dengan kita, jamaah subuh yang Allah muliakan. Yang ini yang jadi kepentingan ngaji kita. Inilah yang bisa kita latih untuk kita kendalikan, terutama di bulan puasa. Kenapa? Panjang sekali ceritanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puluhan ribu tahun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan beberapa perangkatnya dulu. Bumi, langit, dan lain sebagainya. Kemudian Allah menciptakan nafsu. Jadi nafsu itu diciptakan terpisah dengan manusia asalnya. Nafsu dulu. Ketika nafsu diciptakan, setelah selesai, Allah kemudian bertanya pada nafsu, man ana? Siapa aku? Si nafsu menjawab, ente ya ente, ana ya ana gitu. Kebayang sama Tuhan menjawab seperti itu. Allah kemudian menenggelamkan nafsu itu ke dalam neraka. Dalam penjelasan literatur disebutkan dengan hiperbolik 70.000 tahun. Setelah itu kemudian ditanya lagi, setelah demikian luar biasa di neraka ditanya lagi, man ana? Siapa aku? Jawabannya sama. Ente ya ente, ana ya ana. Allah tenggelamkan lagi ke dalam neraka dalam jangka waktu yang juga sama. Kalau ditambahi barangkali keterangannya dengan demikian luar biasa menderita dan lain sebagainya. Begitu diangkat lagi, ditanya lagi, jawabannya sama. Ketika ditanya, siapa aku? Kamu ya kamu, aku ya aku. Akhirnya kemudian Allah jadikan nafsu itu tidak bisa mengkonsumsi apapun, dikekang dengan sebuah kekangan yang disebut dengan as-saum, puasa. Tidak sampai 70.000 tahun, Pak. Si nafsu yang demikian luar biasa itu kemudian menyerah, lemas, tidak berdaya. Dan ketika Allah tanya, man ana? Anta rabbi wa ana abduk. Engkau Tuhanku, khalaqtani yang menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Karena itu salah satu istighfar yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala lewat penuturan Nabi disebut dengan Sayyidul Istighfar. Yang ungkapannya seperti ungkapan nafsu tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang menciptakanku. Tidak ada Tuhan selain engkau
wa ana abduka, dan aku hambamu. Itu menjadi penjelasan betapa efektifnya, ini poin pentingnya, sekali lagi saya ulang-ulang, betapa efektifnya puasa untuk bisa mengendalikan nafsu. Jadi bagi kita semua yang kadang-kadang kesulitan untuk mengendalikan nafsu, nafsu apapun, nafsu makan barangkali, nafsu libido, nafsu kekuasaan, nafsu banyak hal dan sebagainya, banyak perspektif. Salah satu yang serius harus kita lakukan adalah dengan berpuasa. Puasa insya Allah akan menjadi sarana kita punya kemampuan mengendalikan nafsu. Ternyata sudah puasa tapi tetap saja gagal. Perbaiki puasanya. Bukan puasanya yang salah, tapi barangkali ketika melaksanakan puasa ada yang keliru kita lakukan. Apa misalkan? Karena itulah kemudian diatur tata cara, mekanisme bagaimana puasa, terutama puasa Ramadan. Saya kutipkan 3 hal penting Bapak-Bapak, walaupun saya yakin Bapak-Bapak sudah tahu. Yang pertama, di bulan ini aktivitas kebaikan yang kita lakukan diberikan nilai berlipat-lipat ganda. Kata Allah, bi asyrin hasanat wa sab'u mi'ah. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat setiap kebaikan yang dilakukan. Apalagi puasanya khusus. Puasanya secara khusus, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana adzi bi. Aku yang akan membalasnya langsung. Karena tidak ada balasan dalam hitung-hitungan. Dalam bahasa Al-Qur'an bi ghairi hisab, unlimited balasan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak Allah muliakan, aktivitas fardu seperti sholat 5 waktu yang kita lakukan itu berimplikasi nilainya 70 kali lipat dari aktivitas fardu di bulan yang lain. Seolah-olah kalau saya menggunakan hitung-hitungan, kalau bapak-bapak sholat duhur di bulan Ramadan, sholat duhur kita setara dengan 70 kali sholat duhur di bulan selain Ramadan. Apalagi kalau dilakukan di masjid. Sudah sama-sama kita pahami, sholat fardu dilakukan di masjid berjamaah nilainya 27 derajat. Mana 27 derajat itu begini Pak. Sholat duhur yang kita lakukan berjamaah di masjid itu setara dengan 27 kali sholat duhur yang kita lakukan sendirian tidak di masjid. Kalau hitung-hitungannya 27 kali dikalikan 70 kali. Luar biasa sholat fardu kita. Apa maknanya? Jadikan itu sarana untuk bermunajat pada Allah. Mudah-mudahan sholat fardu yang pernah kita tinggalkan di masa lalu bisa ditambal, bisa diperbaiki dengan sholat fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sementara aktivitas sunnah seperti sedekah sunnah, karena sedekah wajibnya kan zakat. Seperti sholat sunnah yang kita lakukan tadi malam misalkan, sholat tarawih, sholat syuruk, sholat duha dan lain sebagainya, setara dengan ibadah fardu, dengan aktivitas fardu. Karena itu perbanyak sholat sunnah. Pokoknya ada waktu sholat sunnah lagi. Baca Quran. Aktivitas yang kita padatkan di bulan Ramadan itu insya Allah mampu untuk mengendalikan kecenderungan nafsu kita. Kecenderungan nafsu dialihkan, dikompensasikan pada aktivitas-aktivitas yang bisa demikian melelahkan. Kalau sehari-hari biasa baca Quran 1 jam misalkan sehari, di bulan Ramadan minimal mungkin 2 jam gitu. Kalau biasanya cuma 1 halaman, di bulan Ramadan minimal 10 halaman. Ini hal yang istimewa. Yang ketiga, jamaah subuh yang Allah muliakan, di bulan Ramadan ini demikian istimewanya, Allah kan menyebutkan dalam rangkaian ayat Ramadan,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jika hambaku yang berpuasa di bulan Ramadan itu bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, fa inni qarib, jawab olehmu, sesungguhnya aku dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan sangat dekat. Saking dekatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah, menjawab, memenuhi permohonan orang-orang di bulan Ramadan ketika dia memohon. Idza da'an, syaratnya fal yastajibu li, lakukan kewajiban mereka kepadaku, wal yu'minu bi, pelihara keyakinan mereka kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah kebaikan. Yang ketiga ini artinya adalah gunakan aktivitas di bulan Ramadan, di sela-sela aktivitas kita untuk banyak munajat, doa, mohon pada Allah. Karena Allah itu kan menyebut dirinya dengan Sami'un Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita tidak pernah tahu doa siapa, kapan yang didengar dan kemudian diijabah oleh Allah. Karena itu jangan pernah menyampaikan doa. Siapapun yang bertemu dengan kita kemudian mendoakan kita, sing sehatnya, amin, mudah-mudahan. Karena boleh jadi doa dia yang cuma sangat singkat bertemu dengan kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas di bulan Ramadan ini masuk kategori ibadah dan masuk kategori mustajabah. Karena itu bermohonlah pada Allah, perbanyak berdoa. Salah satu doa yang ingin saya ajak kita semua adalah mohon kepada Allah supaya kita diberikan kemampuan mengendalikan diri. Salah satunya adalah kalimat dalam Sayyidul Istighfar. Saya lupa kalau tengah-tengah. Saya ulang dari awal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ini kalimat indah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku memohon perlindunganmu ya Allah. Min syarri ma sana'tu, dari segala keburukan yang kuperbuat. Kita memohon pada Allah supaya kita bisa terlindung, terjaga dari perilaku kita. Biasanya orang mohon perlindungan itu kan dari pihak eksternal. Aku memohon perlindunganmu dari godaan setan yang terkutuk. Kan biasanya begitu. Atau dari kita takut dengan musuh dan sebagainya. Wa najjina minal qaumidz zalimin. Quran kan begitu. Selamatkan kami dari kaum-kaum yang zalim. Tapi khusus Sayyidul Istighfar, kalimatnya menyebutkan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku mohon perlindunganmu. Apa artinya? Berat loh, sulit sampai memohon pertolongan Allah. Min syarri ma sana'tu, dari keburukan yang kuperbuat. Bisa jadi kita menghancurkan diri kita. Baru puasa, setelah tadi sahur, salat subuh berjamaah, kemudian ngaji Quran. Siangnya kita sudah nipu lagi. Na'udzubillah. Atau siangnya kita kemudian melakukan manipulasi. Siangnya kemudian kita mengkonsumsi yang halal dan lain sebagainya. Karena itu terus-menerus memohon munajat lewat aktivitas kita di bulan Ramadan. Perbanyak. Bila perlu bapak-bapak punya list doa. Pagi-pagi doa ini sebagainya. Sehingga kita seolah-olah punya SOP. Ini harus baca sekian puluh doa di bulan Ramadan dari pagi sampai malam yang membuat kita kemudian disibukkan dengan aktivitas-aktivitas kebaikan. Dan ini jadi bagian penting Pak ikhtiar kita. Kenapa? Kata para ulama termasuk yang sedang kita sampaikan pada Bapak semua atau Ila Asakandari, tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari nafsu yang melekat pada dirinya. Kenapa sudah inherent,
sudah diinstalkan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nafsu mutmainnah itu ketenangan yang sejati dan tidak mungkin didapatkan kecuali dengan izin Allah dan zikir kepadanya. Seperti yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang hatinya menjadi tenang, tentram dengan zikrullah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Supaya mutmainnah, latihan kita adalah bagaimana mendekatkan diri pada Allah. Kita kan kalau akrab dengan seseorang atau memiliki keperluan pada seseorang, kita menyengajakan diri untuk datang menemuinya. Kalau dia sedang sibuk, kita mencari waktu yang dimana dia luang, kita bisa menemuinya. Berkali-kali, berpuluh kali kita menemuinya supaya kita dekat, akrab, dan dia jadi tahu kebutuhan kita. Banyak di antara kita yang sangat memerlukan pertolongan Allah, tapi tidak pernah dengan serius mendesain waktu, mendorong diri sendiri untuk gimana ya, luangkan waktu supaya bisa bercengkrama, bermunajat, berzikir kepadanya. Luangkan waktu. Apalagi dalam kondisi hidup yang sekarang ini kan wajar orang tidak tenang. Tekanan hidupnya luar biasa sekarang. Makin hari bukan makin ringan, makin berat, makin berat, makin berat. Dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan kestabilan emosi, pengendalian diri dalam menghadapi hidup yang seperti sekarang kita alami. Dan Al-Quran menyebutkannya bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau sudah zikir belum tenang juga, tambah zikirnya. Kalau masih belum juga, tambah saja. Sampai kemudian hati kita bisa menjadi tenang. Karena khusus untuk zikir, bapak-bapak, berkali-kali saya sampaikan dalam Al-Quran, rumusnya adalah zikran katsiran. Zikir yang banyak, bukan zikir yang sedikit. Ini barangkali yang menjadi bagian penting ngaji kita dalam kesempatan kali ini. Di Sabtu pertama di bulan Ramadan, mudah-mudahan ini jadi motivasi kita. Jadi perbanyak salat sunnah, perbaiki salat fardu. Kalau mungkin kan usahakan berjamaah terus, apalagi di masjid, usahakan. Yang kedua, kemudian perbanyak berdoa, perbanyak bermunajat, perbanyak untuk mendekatkan diri pada Allah. Pokoknya gunakan saja doa. Doa. Dan doa ini istimewanya bapak-bapak, dalam Al-Quran disebutkan, zikrullah ini istimewanya disebutkan dalam Al-Quran qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Anda boleh lakukan berdoa dalam keadaan beraktivitas, berdiri, berjalan, berlari. Boleh tuh. Sambil beraktivitas, mungkin pilot sambil nyetir dan lain sebagainya. Mungkin yang koki sambil masak, boleh tuh dilakukan. Dalam keadaan duduk seperti kita sekarang, dalam keadaan berbaring. Maksudnya karena saya ditanya seseorang, boleh enggak saya doa sambil beraktivitas? Bolehnya boleh banget. Karena eksplisit ayat Qur'annya. Dan yang ketiga, perbanyak mengisi aktivitas di bulan Ramadan dengan aktivitas-aktivitas kebaikan. Paksakan. Dorong supaya kita dekat, atau paling tidak kita merasa kita lebih dekat dibanding sebelumnya. Karena kalau biasa-biasa, ya kedekatan kita juga dengan Allah biasa-biasa. Kalau kita melakukan lebih, insya Allah kedekatan kita dengan Allah juga akan lebih dibanding sebelumnya. Itu ngaji kita di bulan Ramadan. Kalau ada yang menyampaikan pertanyaan dan sebagainya, mangga. Enggak, silakan Pak. Tampaknya antara nafsu dan jiwa itu korelasinya dekat. Ya, dalam percakapan sehari-hari antara jiwa nyawa itu seolah-olah sama. Orang tabrak mobil
jiwanya tidak tertolong, itu mati ya. Nah, mati juga kaitannya dengan ruh hitam ya. Oleh sebab itu mohon penjelasan perbedaan spesifik antara jiwa, ruh, kemudian nyawa. Oke. Terima kasih. Nafs itu memang lebih pas diterjemahkan dengan jiwa dari bahasa Arab. Kita kan juga sudah mengadopsi langsung kata nafs itu jadi bahasa Indonesia. Makanya kemudian kita ketemu istilah nafsu yang sering dipahami sebetulnya dalam bahasa Arab. Nafsu yang dalam bahasa Indonesia itu lebih sebetulnya kecenderungan diri. Padahal jiwa itu bukan cuma nafsu seperti yang kita pahami. Di sana ada banyak hal, ada ruh, ada ada nafas dan lain sebagainya. Penjelasan spesifiknya ada panjang Pak dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nanti saya sampaikan satu waktu. Tapi yang disebut jiwa itu di sini adalah sesuatu yang memang diinstalkan gitulah kalau istilah sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri manusia. Kalau dalam bahasa mudahnya potensi yang Allah masukkan ke dalam diri manusia dengan dua kecenderungan. Yang pertama potensi untuk senang melakukan kebaikan dan yang kedua potensi senang melakukan keburukan. Keburukan itu tune in Pak dengan sebagian dalam diri kita. Karena itu banyak orang yang menikmati kemaksiatan, menyesal itu setelahnya. Ketika melakukan kemaksiatannya dia senang dan sebagainya, menyesal setelahnya dan lain sebagainya. Jadi dia dimaknai sebagai potensi yang dimasukkan dalam diri kita dengan dua kecenderungan tadi, kecenderungan buruk, kecenderungan baik. Karena itulah penjelasan tentang jiwa bermacam-macam. Ada tadi nafsul mutmainnah, jiwa yang sudah tenang. Ada nafsu amarah, jiwa yang emosional, meledak-ledak, loss of control dan lain sebagainya. Ada yang lawamah, dia bimbang di tengah-tengah. Dia senang kadang-kadang melakukan kebaikan, tapi dia juga senang kemaksiatan. Kalau melakukan kemaksiatan dia mencela dirinya sendiri. Kalau melakukan keburukan, kalau dia melakukan kebaikan, dia mencela orang-orang yang melakukan keburukan. Itu lawamah. Kalau dikategorikan sepertinya mayoritas kita ada di level ini. Level yang lawamah. Kadang-kadang senang dengan aktivitas kebaikan. Tapi kadang-kadang kita bisa demikian senang melakukan aktivitas keburukan dan lain sebagainya. Karena memang kondisi yang kita hadapi berbeda-beda. Sebagian besar ulama yang saya baca dalam literatur kitab hikam ini menjelaskan ketiganya amarah, mutmainnah, lawamah melekat pada satu orang. Nanti di kondisi tertentu dia jadi mutmainnah, di kondisi tertentu dia jadi lawamah, di kondisi tertentu dia jadi amarah. Misalkan sekarang ini mungkin rata-rata mutmainnah, duka mutmainnah, duka capek, duka tunduk, tenang sebagainya. Kalau di masjid itu, tapi begitu kita beraktivitas misalkan di jalanan, di terminal, di tempat kita berkompetisi mengumpulkan bekal hidup dan sebagainya, kita bisa demikian amarah, kesinggung sedikit, demikian temperamental dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, yang hebat itu adalah orang-orang yang bisa selalu mengendalikan dirinya dalam setiap keadaan. Yang sedang saya sampaikan itu. Dan cara mengendalikan diri itu akan sangat efektif didukung dengan posisi situasi Ramadan. Kita diingatkan. Kan begitu kita marah-marah, puasa kerpuasa. Oh ya astagfirullah. Sering diingatkan di bulan Ramadan. Tapi dengan kesadaran kita, saya sedang mengajak kita sekarang yang mengaktifkan jiwa mutmainnah itu dengan berbagai aktivitas seperti tadi sebutkan, salat, kemudian munajat, kemudian yang juga dilakukan tadi melakukan doa, zikir-zikir tertentu dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu Pak dan sebagainya. Ada lagi? Ya. Mau nanya yang tadi tentang mencela diri sendiri dan mencela orang lain. Mungkin kalau mencela diri sendiri memang artinya otokritik buat diri sendiri. Ya, evaluasi. Tapi sekarang kalau mencela
mengkritisi, terutama kepada, ya kalau saya mungkin karena bacaannya adalah kebanyakan yang tidak suka dengan pemerintah misalnya, apakah tidak boleh gitu ketika orang mengkritisi pemerintah, dengan terutama dengan yang lagi ramai ini masalah tentang MBG misalnya, karena pemerintah itu ngambil 280 triliun dana pendidikan yang harusnya kalau dari sisi undang-undang itu juga harus masuk ke dana pendidikan, tapi ketika dikritisi pemerintah itu seolah-olah yang mengkritisi itu salah. Saya ingin mengungkapkan apa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab itu karena cerdas luar biasa, sehingga ada kitab khusus namanya Fikih Umar. Banyak sekali ijtihad Umar. Umar pernah berijtihad, saking sulitnya orang itu menikah, orang Makkah menikah dengan orang Madinah. Kata Umar bin Khattab, saya putuskan mulai besok tidak boleh ada mahar ditentukan oleh perempuan lebih dari sekian. Katakanlah lebih dari 1 juta, maksimal 1 juta. Hesek kawin karunya, mahar tinggi-tinggi teuing. Umar merasa berkewenangan karena dia pemimpin negara. Anda tahu yang terjadi kisahnya? Semua ibu-ibu protes pada Umar. Umar nggak ngerti agama, gimana sahabat Nabi enak aja menentukan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu adalah bagian dari hak perempuan sebagai, gimana Umar yang bukan perempuan menentukan? Dikritik habis, dan Umar mendengar dengan seksama, dan kemudian Umar menyebutkan kalau bahasa kita sekarang, that's the power of mak-mak. Tuh kekuatan ibu-ibu. Umar menyerah dan Umar langsung meralat itunya. Apa maknanya? Itu kan contoh betapa bolehnya, sahnya, halalnya rakyat mengkritik pemimpinnya. Selama kritik itu memang harus disampaikan sebagai bentuk dari peringatan kita, evaluasi kita. Mungkin sulit dipahami ya. Kadang-kadang kita mengkritik tuh kadang-kadang itu bukan karena kebencian, tapi karena kecintaan. Saya kalau MBG mah kenal abdi terang, tapi itu board of peace itu. Sampai hari ini saya aneh. Bagaimana mungkin ada Dewan Perdamaian untuk Palestina, tapi Palestinanya tidak diajak masuk jadi anggota? Sulit sekali memahami saya. Kamu iuran lagi mahal. Kemudian yang memimpin Dewan Perdamaiannya yang menjual senjata untuk menghancurkan Palestina. Ini kritik serius tuh dilakukan oleh MUI secara serius, terbuka, terus menerus sebagainya. Mungkin karena MUI yang ngeritik, MUI-nya kemudian diajak untuk makan malam, diajak ngobrol baik-baik. Dan selesai makan malam, MUI-nya kemudian bagus, board of peace bagus. Saya anggota MUI Pak, ini ngomongnya orang MUI. Saya anggota MUI di level bawah, di level kecamatan. Bagus, ya boleh jadi begitu yang terjadi ya. Jadi kalau jawaban saya di sini ya kritik aja. Nanti waktu yang akan menentukan apakah kritik kita kebencian atau karena rasa sayang atau karena memang itu sikap yang seharusnya muncul dari kita. Mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Ala kulli hal, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.